Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arafat dengan NIM 195342225554. Saya akan mempraktekkan penghubung database dengan tampilan interface yang sederhana dan menerapkan fungsi joiner group by dan limit. Pertama, kita sudah menghidupkan examnya dengan menghidupkan Apache dan MySQL. Kita buka di phpMyAdmin. Agak lambat, mungkin berat karena rekamannya nih. Oke, ini di phpMyAdmin. Kita tunggu terbuka semua. Kita buka database perpustakaan yang pernah kita buat sebelumnya. Kita menjalankan fungsi isinya. Jadi ini db database perpustakaan. Nah, di sini ada tabel buku, tabel perpustakaan, dan tabel transaksi. Di sini sudah kita relasikan bagaimana video yang sebelumnya. Ini sudah ada relasikan antara tabel transaksi, tabel buku, dan perpustakaan. Agak nah, dari kode buku di tabel transaksi terhubung dengan kode buku di tabel buku, sementara ID di tabel transaksi terhubung dengan ID di tabel perpustakaan. Selanjutnya langsung kita coba aja untuk tampilan interface di webnya. Buka Sublime Text 3. Di sini sudah ada saya siapkan folder perpustakawan yang berisi indeks dan koneksi. Koneksi ini digunakan untuk kita menghubungkan ke database. Dan nama databasenya kita masukkan sesuai database kita, yaitu DB perpustakaan. Di save, kita masuk ke indeks. Di indeksnya ini sudah ada saya siapkan untuk tampilan sederhananya yang berbasis PHP. Title kita tulis penguji
database. Itu untuk judulnya transaksi buku perpustakaan. Oke. Di sini untuk TH-nya atau tabel header-nya di bagian atas dari tabel ada saya sediakan 7 beserta bawahannya juga. Isian dari tabelnya ada 7. Dan kita tentukan dulu mau data apa yang mau ditampilkan. Yang pasti kita mau tampilkan yaitu tanggal transaksi, nama pembeli atau peminjam buku, nama buku yang dibeli atau dipinjam, harganya, stok, beserta nama pustakawan yang melayani. Itu kita mulai dari yang pertama, itu tanggal transaksinya. Setelah itu setelah tanggal kita tentukan nama pembelinya. Lanjut ya. Pelanggan. Karena di sini kita tidak tahu dia minjem atau beli, jadi kita namakan nama pelanggan. Setelah itu nama bukunya, harga dari bukunya beserta stok buku. Setelah itu ada tanggal transaksi, nama pelanggan, buku, harga, stok. Sudah kita tampilkan untuk kode buku, tidak usah. Tanggal, nama buku, harga, stok. Kita cuma perlu 6 ya. Oke, berarti selanjutnya nama pustakawan atau yang jaga. Di sini kita akan nampilkan ini ada 6 data. Oh iya, ini nomor transaksi kita masukkan juga. Nomor transaksi kita masukkan di bagian awal setelah tanggal, atau bisa juga di sebelum tanggal, di paling awal. Nomor transaksi. Oke. Setelah itu kita masukkan query-nya atau penghubung ke pemanggil database-nya menggunakan inner join. Sini sudah terhubung dengan koneksi atau pemanggil database kita yang sudah kita panggil DB perpustakaan dengan hostnya localhost, username-nya root, dan passwordnya tidak ada. Kita langsung pakai MySQL langsung. Kita kembali ke index. Pertama kita pakai tab sales. Ini kita setengah sambil lihat nama tabelnya. Oke. Sini kita panggil dulu TB transaksi. Tabel transaksi dan data yang dipanggil. Kita copy aja. Ada 1 2 3 1 2 3 4 5
Berarti sini kita copy langsung 5, 2, 3, 4, 5. Nah, sini langsung kita ganti kode buku. Setelah itu tanggal, namanya, dan ID. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel buku. Kita panggil tb buku tambah dengan, karena tadi kodenya sudah kita masukin di tabel transaksi, jadi di tabel buku tidak kita masukkan lagi. Kita langsung ke nama buku. Kita copy aja, ada 1, 2, 3, kita copy kali 3. Oke. Nama sudah. Setelah nama buku, harganya, dan stok. Selanjutnya kita masuk ke tabel perpustakaan. Tabel perpustakawan. Kita panggil nama pustakawan. Oke, sudah kita panggil semua. Kita panggil sebagai from dari tabel transaksi, tb transaksi. Kita gunakan inner join ke tabel buku, on kepada ini penghubung kode bukunya yang tadi, karena kita sudah masukin di tabel transaksi, jadi kita masukkan tabel transaksi titik kode buku sama dengan tabel buku titik kode buku. Nah, setelah itu kita inner join lagi ke tabel perpustakawan kepada on tabel transaksi. Kita manggil yang tabel ID-nya tadi, tabel transaksi sama titik ID sama dengan tabel perpustakawan titik ID. Nah, setelah itu kita save data yang ingin kita panggil sesuai urutannya di atas tadi. Kita dari nomor transaksi kita tulis di sini no transaksi. Setelah itu tanggal. Setelah itu lanjut lagi nama pelanggannya, nama buku, harganya, stok buku, dan yang terakhir nama pustakawan.
Oke, untuk ini kita save, kita coba, kita buka localhost sesuai dengan nama perpustakaannya, jadi perpus. Nah, ini sudah ada perpustakawan, kita klik. Apakah dia akan keluar data-data yang dari database? Nah, ini sudah keluar. Ini kita hubungkan dari data-data di database, data buku, nama bukunya, nama pustakawannya, stok buku, harga, transaksi. Ini bisa kita cek di sini. Yang buku tadi agak lambat ya. Dan ini juga bisa kita pakai dengan kode grouping atau menggroup dari, misalkan kita grup buku, maka dia akan jadi satu, di grup jadi satu, atau grup nama pustakawannya, misalkan ini jadi satu, jadi cuma ada dua. Di sini saya coba untuk menggrouping bukunya, nama-nama buku. Nah, itu kita masuk di belakang dari coding kita tadi, query-nya. Kita masuk ke group by kode bukunya, nama buku. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan nama bukunya. Ini kan ada 3 nih, sejarah sosial ada 3, web design pemula ada 3. Kita jadikan 1. Kita save. Nah, ini jadi satu semua. Jadi tidak banyak. Itu untuk penggunaan grouping. Dan selanjutnya untuk limit, kita bisa menggunakan limit untuk tampilan data tabelnya. Misalkan di sini data tabel kita ada 4. Saya mau limitkan datanya menjadi 2. Jadi cuma bisa dilihat dua kolom tabelnya. Di sini kita masukkan limit dari hitungan. Untuk di database ini hitungannya itu bukan dari 1 tapi dari 0. Jadi kita masukkan dari di sini dari 0, sampai 2. Ini kelihatannya untuk 3 sih. 0 sampai 2. Kalau 0 yang kita tidak masukkan, maka headernya akan hilang. Jadi kita tampilkan sampai 2. Oke, di save. Dan dia akan nampil 2 data yang ada. Walaupun grouping yang kita hapus, grouping, kan banyak tadi datanya, kita group jadi sedikit. Dia tetap 2 karena sudah kita limit 2. Kecuali di sini kita limit jadi 5. Save. Coba lagi. Dan tampilnya jadi ada 5 data. Nah, baik. Mungkin itu untuk percobaan query inner join, group by, dan limit. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.